Metu. Woi, montore. Akibat hujan deras Minggu siang hingga sore, banjir bandang menerjang kawasan perumahan Bumi Mangli Permai, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. Ketinggian air yang merendam kawasan perumahan ini mencapai 2 meter lebih, membuat warga harus menyelamatkan diri dengan naik ke bagian atap rumah. Sejumlah warga sempat terjebak derasnya arus banjir, namun berhasil ditolong oleh warga lain dan tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Seberang sungai sana enggak? Ini dari sini saja. Yang parah ini ya? Iya, aliran sungai. Ada berapa rumah, Mas, yang terendam banjir ini? Kurang lebihnya. Di sana itu banyak, ada 10-an di situ. Parah ya, Pak ya? Ya parah, kelihatannya lebih parah ini. Hingga Minggu malam, tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, Tagana, dan relawan kebencanaan masih melakukan upaya evakuasi warga yang terjebak banjir meskipun banjir mulai surut. Seperti ini, tapi hari ini yang terbesar sampai naik sampai 1,5 meter ya, 1,25 meter. Ketinggian masuk di dalam rumah-rumah di ini perumahan Gria Mangli ini, Bumi Mangli Permai di Kerajaan. Dan ini tentunya ini akibat dari air di atas ya. Ini air kiriman dari Sungai Sumbangli. Sungai Semangir. Bukan dari atas pantai sana masih ini. Sementara 2 orang di Desa Kemiri dilaporkan hilang terseret banjir yang juga menerjang desa tersebut dalam waktu yang bersamaan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Mundur, awas kena mobil. Terekam dalam video amatir warga, banjir bandang dengan tinggi air mencapai 2 meter di wilayah Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat beberapa barang milik warga hanyut terseret derasnya arus. Awalnya banjirnya banjir kecil gitu, nggak sampai setengah mobil gitu. Nah, habis itu lama-kelamaan ketika suamiku mau jalan, arusnya tak deras dari Mangli Residen, pas akhirnya suamiku juga ikut di dalam itu. Ada di dalam mobil ya? Ada di dalam mobil, mau buka pintu udah bisa, terus akhirnya maksa kaca belakang, pas gitu. Pas suami keluar, mobil udah hanyut, wes. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Kecamatan Gumukmas kembali diguncang peristiwa perampokan. Kali ini menimpa rumah Maskur pedagang gabah di RT 2 RW 12 Dusun Kedung Lengkong, Desa Gumukmas. 3 pelaku berhasil masuk rumah dengan cara mencongkel jendela depan yang kebetulan merupakan kamar Sunarti, sang orang tua Maskur. Pelaku mengancam akan membunuh Sunarti dengan celurit apabila berteriak. Selanjutnya pelaku menggiring Sunarti untuk membangunkan keluarga yang lain. Setelah melumpuhkan semua korban dengan cara mengikat dengan tali, pelaku yang memakai penutup wajah langsung mengacak-acak seluruh kamar untuk mencari uang dan perhiasan. Pelaku juga meminta kunci kontak untuk membawa kabur sepeda motor melalui pintu belakang. Ini mikir wong tuwek DRS gak metu geden di bocor ngene disekap. Aku wedine digacok. Wis dadi wis masih ngosno wong tuwek ngosno bojo bingung wis. Nangis lho gak metu nangis wis. Lama nggak penyekapannya? Lama. Ada berapa jam? Setengah jam apa 1 jam? Lebih lah setengah jam paling, Mas. Kepala keluarga Maskur mengaku hanya bisa pasrah karena seluruh anggota keluarga disandra di bawah ancaman celurit. Sehingga semua korban kemudian disekap dengan cara diikat menggunakan tali. Seperti diikat, Mas ya? Ya. Seperti diikat. Terus neneknya? Diikat juga. Diikat juga. Mau istri saya juga. Istri juga ya. Istrinya hamil Mas ya? Iya. Terus dia keluarnya dari mana, Pak? Keluar dari ruangan belakang. Ruang belakang yang pintu belakang L itu. Di belakang rumah. Dapur lah. Kapolsek Gumukmas AKP Subagio membenarkan bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan atau curat di rumah korban. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 23 juta rupiah. Kapolsek berharap pelaku segera mengembalikan harta korban karena identitas pelaku sudah dikantongi petugas. Apa langkah yang dilakukan oleh Polsek Gumukmas? Untuk langkah-langkahnya tetap kita sementara ini sudah mengumpulkan beberapa saksi dan mencari dan membuat berita acara untuk saksi, dan untuk saat ini kita sudah mengantongi nama-nama pelaku
dan selanjutnya sementara ini kita sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Terlihat aksi 30 penerjun TNI Angkatan Udara mendarat secara bergantian di alun-alun Jember pada Senin pagi. Aksi puluhan penerjun TNI AU ini untuk memeriahkan HUT Jember ke-93. Bupati Jember Hendy Siswanto berharap aksi free fall dalam rangka HUT Kabupaten Jember ke-93 ini bisa digelar secara rutin setiap tahunnya. Selain untuk hiburan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kepada dunia dirgantara agar semakin dikenal masyarakat luas. Hari ini kita baru masyarakat Jember dan bisa menikmati baru hari ini, harus menunggu 93 tahun, kami menunggu, dan hari ini saatnya Jember ada festival Jember Dirgantara, dan ini merupakan satu momentum yang sangat luar biasa, dan atas support dari TNI AU Abdurrahman Saleh dan dipimpin langsung oleh Bapak Jenderal, Bapak Nur Fahmi dan tim semua hadir di Jember ini merupakan satu kebanggaan buat kami dan membuat motivasi maka Jember bahwa saat inilah dengan ulang tahun yang 93 tahun ini merupakan kebangkitan kita Kabupaten Jember, menyemangati Jember untuk segera bangkit dari perekonomian yang kondisi kemarin sudah COVID, dan hari inilah ini 2022 saatnya kita angkut kembali untuk ekonomi bangkit dengan ditunjukkan 30 penerjun dan ada pesawat Tucano hadir di Jember dan Hercules juga terbang rendah. Ini luar biasa sekali. Terima kasih kami yang tak terhingga kepada TNI AU yang sangat kami banggakan, terutama dari Abdurrahman Saleh. Ke depan akan rutin Pak? Kami akan mengajukan surat ke Pak Jenderal dan Lanut Abdurrahman Saleh untuk kegiatan ini menjadi kegiatan rutin Kabupaten Jember. Sementara itu, Dan Lanut Abdurrahman Saleh, Marsma TNI Zulfahmi mengaku siap bila mana aksi Jember Air Show dan festival bisa digelar rutin setiap tahun dengan support dari Pemkab Jember. Untuk demo udaranya hari ini ada pesawat Super Tucano, kemudian pesawat C-13 Hercules dan peterjun dari Paskas dari Denmatra dan Komando sejumlah 30 orang. Kemudian untuk olahraga dirgantaranya sendiri ada microlight, pesawat ringan itu ada 4, kemudian ada teman-teman dari para motor, demikian juga ada para layang sebanyak 84 orang. Nah, seperti harapan Pak Bupati, kita juga dari Dispot Dirga atau kalau TNI AU Dispot Dirga, kita ingin minta dirgantara ini makin berkembang sehingga kalau dimungkinkan untuk melaksanakan tahunan tentunya akan baik, tentunya dengan support dari Pemkab Jember. Tak hanya aksi 30 penerjun Paskas, turut tampil 3 pesawat tempur jenis IMB-31 First Squadron 21 dan pesawat C-130 Hercules Squadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Skyland adalah salah satu tempat yang dijadikan olahraga para layang di Kabupaten Jember. Lokasi ini berada di Gunung Manggar, kawasan perhutani petak 4 RPH Glundengan BKPH Wuluhan. Tempat tersebut kini diresmikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gus Firjon serta sejumlah OPD. Selain bisa berolahraga para layang, di tempat Skyland ini juga bisa dijadikan tempat olahraga gantole. Tempat tersebut dinilai sangat baik dibanding kabupaten lain, sehingga sangat bisa untuk dijadikan tempat kompetisi tingkat provinsi. Selain atlet pon peraih medali emas, sejumlah tokoh TNI Polri juga menunjukkan kemampuan bermain para layang dan gantole. Kedepan, Bupati Jember akan memperkuat sinergi dengan perhutani, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi tempat tersebut. Kolaborasi antara Dan Lanut Abdurrahman Saleh dari Perhutani, Pemkab Jember, Polres, TNI dan ini dan masyarakat tentunya menjadi satu dorongan negeri ini berpikir untuk masyarakat Jember untuk supaya Jember maju, ekonominya maju semuanya, olahraganya maju semua. Oke, melihat potensi lokasi ini gimana Pak? Lokasi menurut teman-teman yang olahraga basi kan ini luar biasa kan. Katanya Pak Kapolres nanti di Lumajang lebih bagus Jember. Mudah-mudahan Pemprov nanti
Cak Torik, nanti proposnya di Jember aja Cak Torik. Bupati Lumajang ini tempatnya lebih bagus dan ada masyarakat desa hutan, KTH ya, kemudian ada dari investor dan pemerintah daerah. Prinsipnya di perhutani sekarang memang ada program perhutanan sosial, agroforestry ini memberikan akses pada masyarakat untuk memanfaatkan. Untuk tata letaknya di peta berapa ini Pak? Di peta 4H, RPH Gunung Tengah, BKP Awulan, luasnya 10 hektar. Acara peresmian tempat tersebut juga dalam rangkaian Festival Dirgantara 2022. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Peternakan itik milik Haji Abdullah warga Dusun Kerajaan RT 1 RW 4 Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas ini diminta untuk ditutup karena Muspika mendapatkan banyak laporan dari warga. Menurut informasi di lapangan, kandang tersebut sudah beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu. Warga mengaku terpaksa melaporkan hal ini karena merasa sudah tidak kuat dengan bau kotoran dan banyaknya lalat. Oleh sebab itu, warga sangat berterima kasih kepada Muspika yang sudah melakukan upaya penutupan terhadap peternakan itik yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. RW 1, RW 4. Pak, dengan penutupan kandang itik, bagaimana menurut Bapak? Ya bagus, karena mencemarkan baunya itu Pak. Lingkungan bau Pak? Bau sarang. Kalau hujan atau bagaimana Pak? Kalau pagi Pak. Sekarang ini kalau pagi, Jadi warga banyak yang nggak setuju Pak ya? Iya Pak. Dengan ditutupnya oleh Muspika setuju Pak? Setuju. Muspika memberi waktu 10 hari kepada pemilik kandang untuk melakukan pengosongan. Pemerintah menegaskan tidak melarang warganya untuk membuka usaha. Namun harus melalui prosedur perizinan yang benar dan tidak boleh mengganggu kenyamanan warga lain di sekitarnya. Kandang ini tempatnya di lokasi pemukiman warga. Nah, ini sehingga akan mengganggu warga di sekitarnya, baunya, lalatnya, apalagi musim hujan. Dan sudah banyak sekali laporan ke Muspika, ke kecamatan, ke Polsek, ke Danramil. Bahkan sudah ada pernyataan tahun 2020 kalau beliau, Pak Abdullah ini pengen menutup. Namun tetap tidak dilaksanakan. Nah, semakin hari semakin lama warga semakin kesel bahwa ini tidak ditutup-tutup. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Grand Final Lomba Dayung di Sungai Bondoyudo yang digelar oleh Partai Nasdem Jember ini sudah memasuki babak Grand Final. Pertandingan sangat seru sehingga sangat menarik perhatian pengunjung. Juara 1 profesional putra dimenangkan tim Pekalen Rafting B dari Probolinggo. Juara 2 diraih oleh tim Pekalen dari Probolinggo dan juara 3 disabet oleh ADF Venture Probolinggo serta juara 4 harapan diraih tim Dayung Songa Probolinggo. Sedangkan tim putri profesional juara 1 dimenangkan oleh tim Barbosa dari Surabaya. Juara 2 diraih oleh tim Himapala Unesa Surabaya dan juara 3 diraih tim Sidoarjo B. Juara 4 harapan diraih oleh Barbosa Probolinggo. Salah satu peserta dari Himapala Unesa Surabaya, Esti, mengaku rafting di Semboro sangat seru, asyik dan berkesan karena pesertanya sangat banyak. Ia berharap ke depan kompetisi semacam ini digelar lebih besar lagi. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, perwakilan dari Himapala. Setelah mengikuti lomba dayung di Kecamatan Semboro, bagaimana kesannya nih Mbak? Seru, pesertanya banyak, asik. Kekurangannya apa kira-kira Mbak? Mungkin sering molor ya Pak, itu aja sih. Harapannya kira-kira apa Mbak? Ya harapannya besok kalau misalnya ada lomba lagi di Jember, lebih rame lagi. Mendapat juara berapa ini Mbak? 2. Juara 2. Menurut Ketua Panitia Lomba Dayung David Handoko Seto, event seperti ini akan terus berlanjut agar cabang olahraga dayung di Jember semakin dikembangkan, sekaligus untuk meningkatkan potensi wisata daerah. Juga nanti Pemkab Jember membuat atau merasa bahwa lomba dayung ini adalah
menjadi bagian penting ya, dari salah satu cabang olahraga yang harus dikembangkan di Jember. Yang berikutnya kami juga ingin menciptakan kesadaran bagi semuanya, termasuk semua peserta ya, terutama generasi muda untuk cinta lingkungan, yaitu ingin dengan misi membersihkan sungai dan sebagainya, kita bersih-bersihnya. Pasukan Marinir 2 Kavaleri Surabaya yang ikut serta meramaikan lomba dayung di Semboro ini juga sangat mengapresiasi kegiatan spektakuler tersebut. Ia berharap potensi ini semakin dikembangkan oleh pemerintah setempat. Kami membawa tim Marinir dari Pasmar 2 sebanyak 12 tim, 6 dari Resimen Kavaleri, 2 dari Brigade Infanteri, 2 dari Resimen Tempur, dan 2 dari Resimen Artileri. Harapannya Indonesia adalah negara maritim, laut Indonesia 2/3. Artinya olahraga perairan ini memang harus kita kedepankan, kita prioritaskan, karena menjadi negara maritim harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk bagaimana kita berprestasi dalam bidang perairan. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Tampak dalam rekaman video amatir warga, SYP, warga Desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, pelaku pembunuhan seorang wanita yang tak lain kekasihnya sendiri di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, babak belur dihakimi warga dan keluarga yang emosi mengetahui anggota keluarganya tewas. Kejadian berawal ketika pelaku berkunjung di rumah korban Nur Madani saat siang hari. Saat itu pelaku mendapati korban sedang melakukan video call dengan pria lain. Karena terbakar api cemburu, pelaku pun langsung mencekik leher sang kekasih hingga tewas. Sementara itu menurut Kapolsek Sukowono AKP Putu Adi, dari hasil visum luar didapati bekas cekikan di leher korban. Pelaku kini telah diamankan di Mapolsek Sukowono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Pelaku mendengarkan komunikasi antara korban atau pacarnya dengan selingkuhannya ya, lewat video call, video call seks lah mungkin ya, sehingga ada kata-kata yang tidak senonoh didengarkan membuat dia naik hitam, cemburu, dan naik hitam langsung dicekek. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ke Sungai Rawotapen inilah Sumirah usia 54 tahun warga Dusun Gadungan RT 3 RW 15 Desa Kelatakan Tanggul diperkirakan hanyut setelah terpeleset. Hingga berita ini diturunkan, korban masih belum ditemukan. Padahal tim Basarnas sudah menyisir sungai tersebut mulai dari lokasi kejadian di sekitar Kelatakan hingga ke pintu air Dam Payung atau Dam Kerangkeng di Kecamatan Jombang. Pencarian ini juga melibatkan warga dan komunitas radio amatir Dirgantara Sidomekar yang berjaga-jaga di setiap jembatan ataupun pintu air. Selain terkendala derasnya arus sungai, diduga jenazah masih ada di dasar sungai dan belum mengambang. Hari ini, tim Basarnas akan melakukan penyisiran kembali dari pintu air Pondok Waluh menuju pantai selatan. Mana? Sampai saat ini belum ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan, mulai tadi pagi jam 6. Terus ada petugas penyisiran, Pak? Ada petugas penyisiran dari Jember. Sekarang udah mulai bekerja, sampai sekarang belum ditemukan. Pak, kronologisnya bagaimana kok korban bisa tercebur ke sungai, Pak? Nah, ini mungkin kita nggak tahu, dia punya penyakit hayanan gitu lah. Informasinya seperti itu, dari penyakit hayanan, jadi ke sungainya mungkin dari sungai kita nggak tahu. Gitu aja, Pak. Mungkin pas di sungai atau apa, buang air besar atau apa. Terus ciri-cirinya itu seperti apa? Cirinya belum tahu. Nama korban? Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan.